Kita belajar dari kehidupan kerohanian Musa yang begitu luar biasa. Allah memandang Musa sebagai sahabat karibnya sehingga Allah dapat berbicara berhadapan muka. Hubungan yang sangat khusus ini tentu disebabkan oleh karena kenyataan karena Musa sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berserah kepada Allah. Dan Musa begitu menyatu dengan roh Allah sehingga ia pun turut merasakan bagaimana perasaan Allah, menderita ketika Allah menderita dan berduka cita ketika Allah bersedih atas dosa yang terjadi. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya harus berusaha melalui doa agar kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara Allah semakin menyatu dengan Dia sehingga kita juga tahu maksud-maksudnya, sehingga sama seperti Musa kita pun bisa merasakan Allah itu sungguh-sungguh menjadi sahabat. Maka kita juga akan bisa merasakan bagaimana kemuliaan Allah itu bersinar melalui kehidupan kita. Sama seperti satu pertanyaan seorang anak kecil kepada ayahnya ketika dia melihat sekelompok orang, lalu dia tanya kepada ayahnya, siapa mereka itu? Oh, mereka orang Kristen. Mengapa ayahnya sampai menyimpulkan seperti itu? Karena ayahnya melihat bagaimana kehidupan orang Kristen yang dia lihat itu, yang ada di katedral itu, mereka menampilkan perilaku Kristen yang sesungguhnya. Biarlah melalui hubungan setiap hari, rajin berkonsultasi dengan Allah, sama seperti Musa mendirikan kemah pertemuan untuk tempat dia berbincang-bincang, setiap hari berkonsultasi, menyampaikan keluh kesahnya, sehingga Musa pun merasakan bagaimana sedihnya Allah atas dosa, atas tegar tengkuknya orang Israel. Demikianlah kiranya kita juga memiliki hubungan yang setiap hari yang tidak terlepas dari Allah sehingga kemuliaan Allah bersinar melalui kehidupan kita. Dan semuanya ini sama seperti Musa. Kuncinya adalah oleh karena Musa hidup dikuasai oleh Roh Allah. Kita pun tentu jika kita mau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, maka kemuliaan Allah itu akan bersinar melalui kehidupan kita yang nyata.